Sebentar lagi kita akan menunggu proses bulan pencairan PKH tahap kedua, bulan April, Mei, dan Juni. Artinya 10 juta KPM sahabat sosial menunggu proses pencairan PKH tahap kedua. Bagaimana untuk tahap pertama? Apakah sudah cair dana bantuannya yang masuk dalam termin pertama, termin kedua, sampai dengan termin kelima, dan saat ini masuk di termin berikutnya. Artinya teman-teman akan lanjut di tahap kedua nantinya. Kami akan jelaskan terkait beberapa golongan yang akan cair dana bantuan PKH-nya di tahap kedua nantinya. Simak penjelasan dari kami, jangan di skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emeril. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita update lagi terkait perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah. Namun kita fokus terlebih dahulu dalam proses pembahasan bantuan dari Kementerian Sosial, yaitu PKH dan BPNT tentunya ya. Karena penerima program Kemensos ini PKH dan BPNT dalam bentuk uang tunai. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut, yang baru gabung jangan lupa supportnya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu stay tune di channel ini. 10 juta KPM akan mendapatkan bantuan PKH tahap kedua nantinya, bulan pencairan April, Mei, dan Juni. Artinya 10 juta KPM akan mendapatkan bantuan uang tunai sesuai dengan komponen yang telah lolos verifikasi. Teman-teman perlu ketahui, bantuan PKH inilah bantuan bersyarat. Jadi yang memiliki dalam 7 komponen ini tentunya bisa cair dana bantuan PKH-nya di tahap berikutnya. Nah, kami telah merekap ada 5 kategori atau 5 golongan yang akan cair dana bantuan PKH di tahap kedua, yang bisa saja cair di bulan April atau di bulan Mei atau juga di bulan Juni. Ketika cair nanti di bulan April artinya bertepatan dengan bulan Ramadan tentunya, atau di bulan Mei artinya setelah Ramadan atau setelah sholat Idul Fitri. Nah teman-teman, kita akan jelaskan satu persatu ini terkait 5 golongan yang akan cair dana bantuan PKH tahap kedua nantinya. Langsung saja, yang pertama tentunya masih memiliki komponen-komponen yang dipersyaratkan oleh Kementerian Sosial terkait komponen bantuan PKH ini. Sebelumnya kami telah jelaskan ada 7 komponen, mulai dari ibu hamil, kemudian anak usia dini, komponen anak sekolah jenjang SD, SMP, SMA, ataupun SMK, kemudian komponen lanjut usia, serta komponen penyandang disabilitas. Nah, ini salah satu harus memenuhi komponen. Ketika teman-teman memiliki komponen yang telah dipersyaratkan, maka 4 jiwa maksimal bisa didapat. Bisa bantuannya cair 2,4 juta atau bisa lebih dari 2,4 juta sesuai dengan komponen yang telah dipersyaratkan. Kita masuk ke poin yang kedua. Ketika kita masuk ke poin yang kedua, ketika memiliki komponen yang telah dipersyaratkan, artinya masih terdaftar dalam data DTKS, karena acuan penerima bantuan sosial ini yang masih terdaftar dalam data DTKS. Nah teman-teman perlu ketahui, setiap bulannya bagi pendamping sosial, pejuang muda terus melakukan proses verifikasi data bagi kelayakan penerima, apakah dia masih masuk dan layak dalam penerima program bantuan PKH ini, artinya akan cair lagi di tahap berikutnya. Jika memang tidak layak, maka akan digraduasi di tahap berikutnya. Nah, itulah akan masuk KPM validasi data baru. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Ini keterkaitan ya antara poin 2 dengan ketiga ini, yaitu yang masih padan data DTKS-nya dengan data Dukcapil. Poinnya saja teman-teman, ketika terdaftar NIK-nya, kemudian kartu keluarganya, maka datanya harus padan antara data DTKS dengan data Dukcapil. Maka itu perlunya proses update data, verifikasi data setiap bulannya, baik itu bagi pendamping ataupun bagi pejuang muda yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kemudian ketika sudah padan datanya dengan data Dukcapil, maka akan disinkronkan yang memiliki komponen anak sekolah, tentunya harus padan juga dengan data Dapodik ataupun data Simpatika. Karena Dapodik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian jika Simpatika melalui Kementerian Agama tentunya, bagi yang bersekolah di madrasah, aliyah ataupun sanawiyah. Kita lanjut lagi poin yang keempat. Nah, ini harus penting ya, karena ini terkait pencairan terakhir untuk teman-teman sahabat YouTube. Bahwa bagi pemilik rekening tentunya harus aktif. Jadi rekeningnya harus aktif dan tidak anomali dengan data bank penyalur. Kita sama-sama mengetahui proses pencairan ini dilakukan melalui bank penyalur yang telah ditetapkan, baik itu melalui Bank BRI, BNI, BTN ataupun Mandiri, khusus wilayah Aceh melalui BSI. Maka bagi pemegang pemilik rekening yang aktif, datanya tidak anomali, maka proses bantuannya akan cair nantinya di tahap berikutnya. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima, yang terakhir ini, yang tidak kalah pentingnya. Jika semuanya memenuhi syarat dari poin 1 sampai dengan poin 4, maka ketika nanti telah diterbitkan SK penetapan pencairan dana bantuan PKH tahap kedua, maka nama KPM tersebut harus masuk dalam data list SP2D. Jadi harus masuk dalam data list SP2D. Maka proses bantuannya akan cair sesuai dengan yang terbit SP2D. Karena nanti akan ada nama-nama penerima PKH tahap kedua dalam SK penetapan tersebut. Nah, teman-teman, proses pencairan bantuan PKH tentunya dilakukan beberapa termin. Termin pertama, apakah namanya sudah masuk? Jika belum masuk, apakah masuk ke termin kedua ataupun masuk ke termin ketiga dan selanjutnya. Jadi, dalam proses pencairan dana bantuan PKH ini beberapa termin nantinya memenuhi kuota yang telah ditetapkan sebanyak 10 juta KPM sampai dengan bulan pencairan di bulan Juni nanti. Nah, teman-teman, jika masuk dalam komponen yang telah dipersyaratkan, silakan koordinasi dengan pendamping PKH-nya apakah update datanya sudah sesuai. Jika tidak sesuai, maka itulah yang terjadi, pencairan tiba namun komponen yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan nilai bantuannya. Jika teman-teman memiliki anak sekolah namun ketika cair tidak cair bantuan PKH-nya untuk anak sekolah. Oke, teman-teman sudah paham ya terkait hal ini? Maka saling koordinasi, saling jaga komunikasi terkait antara pendamping sosial dengan KPM tentunya. Terima kasih, itu informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like video ini. Tunggu next video, kita akan update lagi terkait informasi perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.